Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima kasih Pak Ade sudah menerima saya di kantor ini. Meskipun saya sering, tapi hari ini saya pengen ngobrol agak lain, agak khusus. Gimana, sehat Pak Ade? alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Betul. Saya, kawan-kawan sekalian, saya sering sekali di kantor ini. Pak Ade sudah lama saya kenal. Saya panggil saja Pak Ade, nama lengkapnya adalah Humaydi Hasan. Di mata saya dia banyak kelebihan-kelebihan. Setidaknya kelebihan dari diri saya. Nah, sekarang ini saya pengen mengeksplor lebih lanjut tentang kelebihan-kelebihan itu. Pak Ade, Anda ini sejak saya kenal sebetulnya ya nggak hebat-hebat banget gitu, biasa-biasa saja gitu. Jangan-jangan saya lebih dari Anda, tapi banyak hal yang menarik dari pengalaman berteman sama Anda. Contoh yang paling menarik adalah Anda punya kantor. Saya nggak punya kantor. Mengapa Anda punya kantor dan saya tidak? Ini bisa diceritakan sedikit kira-kira. Kantor itu untuk apa sih? Untuk cari makan, cari uang, istilahnya cari rezeki, atau tempat kumpul-kumpul aja? Kalau saya kantor itu tempat kumpul, tempat nongkrong sebenarnya. Tempat nongkrong. Ya. Jadi kantor itu adalah tempat nongkrong. Anda punya konsep begitu kira-kira. Iya. Jadi semacam pusat kegiatan. Ya semacam itu, ya rumah saya yang kedua gitu. Bahkan mungkin kantor ini rumah saya yang pertama. Karena di sini saya bisa apa saja, bisa mengeluarkan ide, bisa menerima ide, bisa dan siapa saja saya persilahkan. Sama seperti halnya siapa saja Anda persilakan datang ke rumah. Seperti datang ke rumah. Anda itu open sekali jadi. Open tidak open artinya buat saya hidup biasa-biasa saja. Yang orang mau punya keperluan di rumah boleh, di kantor boleh. Tapi kalau yang keperluan agak sering, maka lebih baik di kantor. Oh, apalagi kalau sudah yang serius. Yang serius bisa. Ya, lebih baik di kantor. Lebih baik di kantor. Ya. Tapi sebagaimana Anda sebutkan tadi, di kantor itu selain Anda, kawan Anda juga bisa ngapain aja gitu. Bisa ngapain saja. Ya, bisa apa saja gitu kan ya. Bisa sekadar nongkrong-nongkrong. Bisa nongkrong. Ya. Bisa menyiapkan gagasan. Saya dengar di sini sering juga digunakan rapat gitu. Rapat. Ya. Rapat. Jadi digunakan rapat. Ya, jadi kantor bagi Anda itu bukan seperti halnya kantor bagi orang-orang di kantoran seperti di Jakarta Pusat itu ya. Iya, bukan. Iya. Kalau di kantor itu kan biasanya orang bicara hanya soal ngetik, surat menyurat, gitu kan ya, pekerjaan. Maka orang di kantor tuh stres, ya enggak? Kalau di sini Anda bisa santai, gitu. Tidak formalistik seperti di Jakarta Pusat umpamanya.
Tapi ngomong-ngomong, apa sih yang Anda peroleh lalu dari punya kantor seperti ini? Yang saya peroleh itu teman. Dapat teman karena banyak yang datang ke sini. Ya, dapat teman. Banyak orang yang datang ke sini. Itu kan macam-macam. Ada yang ke sini membawa proyek, ada yang mengambil proyek, ada persoalan keluarga, persoalan masyarakat, macam-macam. Ya, saya lebih tepat mengatakan kantor Anda itu adalah itu tadi central activity, jadi pusat kegiatan yang terkait dengan Pak Humaydi, Pak Ade, gitu kan ya. Apa saja kira-kira, baik yang formal maupun yang informal. Nah, kaitannya dengan penghasilan gimana Pak? Kan orang kan kantor itu kan tempat bekerja, outputnya jelas uang. Kalau tempat penghasilan, saya tidak berpikir penghasilan itu mendatangkan uang ya. Maksudnya kantor tempat mencari uang itu tidak begitu. Kantor tidak harus menghasilkan uang. Tidak harus menghasilkan uang. Di mana saja ada uang. Jadi di mana saja dan di mana-mana itu uang itu sesuatu yang mudah diproses gitu. Jadi tidak kadang-kadang di pinggir jalan, kadang-kadang tidak hanya kantor. Saya ada di kantor di Manggarai, di Manggarai, di Kalibata, di apa namanya? Apa itu kayak itu di Kalimalang. Ya juga seperti ini. Jadi kantor Anda bisa ada di mana-mana. Iya. Sebetulnya. Dan oleh karena itulah maka uang yang kalau toh itu harus dinyatakan sebagai aktivitas mencari uang, uang pun bisa Anda dapatkan di mana-mana. Gitu kan? Betul. Tidak harus di kantor. Bisa juga di pinggir jalan, kira-kira begitu kan ya. Bisa juga di rumah teman. Betul. Gitu kira-kira begitu. Jadi luas sekali. Apakah Pak Ade menerapkan konsep ajaran bahwa rizki itu datang dari Allah, sehingga Allah apabila dia menghendaki, dia bisa kasih kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan berapapun? Tapi ada syaratnya, ya usaha itu. Jadi tetap harus pakai usaha. Tetap pakai usaha. Salah satunya kantor. Salah satunya kantor. Gitu kan ya. Betul. Jadi kalau Anda tidak punya kantor, kira-kira gimana? Ya nggak apa-apa. Saya bisa di mana saja, di pinggir jalan. Oke. Di rumah teman. Oke. Jadi salah satu bentuk usaha itu adalah punya kantor. Gitu. Tapi kantor itu tidak otomatis lalu menghasilkan uang karena usaha harus di sana. Bisa juga kantor itu hanya menghasilkan teman. Nah, bisa. Ya enggak? Betul. Dari pertemanan yang banyak itu lalu Pak Ade bisa juga lalu mendapatkan proyek umpamanya. Nah, orderan dari kawan yang lain umpamanya gitu kan ya. Jadi luas sekali. Ini menarik kawan-kawan sekalian. Guru saya mengatakan kalau mau cari uang itu ke pasar. Cari uang itu ke pasar. Kalau di luar pasar itu bukan tempat cari uang, katanya gitu kan ya. Nah, ini mengganggu saya juga sebetulnya. Mungkin aktivitas tradisional orang sejak dulu itu
berbisnis itu adalah dilakukan di pasar. Bahasa kerennya sekarang itu market, kira-kira gitu. Nah, Pak Ade memperluas itu, bikin itu lebih luas. Kalau toh itu pasar, maka pasar itu ada di mana-mana. Betul. Transaksi itu bisa dilakukan di mana-mana. Menurut Pak Ade gimana? Sekarang kan sudah terjadi. Setelah pandemi orang lalu pakai online. Ya. Jadi bisnisnya kan lalu tidak terikat dengan tempat, waktu, Betul. dan sebagainya. Itu pakai internet juga sudah bisnis juga. Ya, pakai internet. Sekarang pakai WA, WhatsApp juga orang sudah bisa bertransaksi sekarang ini. Jadi konsep mencari uang atau konsep pasar itu menjadi lebih luas. Dulu dipersempit pasar tradisional gitu kan, dipersempit menjadi kantor umpamanya, ya kayak gitu. Tapi kembali sekarang menjadi lebih luas lagi. Apakah ada rencana Pak Ade untuk merubah sistem kantor kayak gini? Untuk sementara ini tidak. Saya masih justru ingin memperbanyak tempat kayak gini. Memperbanyak kantornya? Memperbanyak kantornya. Oh, sebab dengan memperbanyak kantor, maka pertemuan dengan orang-orang menjadi semakin banyak. Ini semakin banyak. Apakah ada hubungannya dengan konsep silaturahmi, Pak Ade? Ya, tempat silaturahmi. Kantor itu tempat silaturahmi diantaranya. Jadi kalau kita kembalikan ke Islam itu, kantor itu menjadi media silaturahmi. Katanya kalau silaturahmi diperbaiki, maka pintu rezeki terbuka. Betul. Semakin diperbaiki silaturahmi, maka pintu rezeki semakin terbuka lebar. Kira-kira mungkin begitu deh. Ini menarik, kawan-kawan sekalian. Pada saya pengen teruskan dari pengamatan saya, meskipun Anda katakan tadi itu kantor sudah berjalan gitu dengan bagus, toh Anda juga bisa mendapatkan rezekinya. Tetapi lagi-lagi, saya suka membanding keberhasilan Anda secara finansial dibandingkan dengan teman saya yang lain, atau bahkan dengan saya sendiri gitu kan ya. Anda sebetulnya tidak hebat-hebat banget, tapi Anda kok bisa nyekolahkan anak, ya bukan sekedar seperti orang sekarang, anak bisa sekolah, bukan. Pak Ade ini anaknya semuanya sekolah ke luar negeri. Ini saya pengen menimba cerita sendiri dari Pak Ade, tapi sesudah yang ini saya mengucapkan terima kasih informasinya Pak Ade. Saya pengen kawan-kawan sekalian menggali lebih lanjut dari beliau.